Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta Panjaitan. Kita akan memulai pengajaran kita. Kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Dian Sitorus. Mari teman-teman yang sedang beribadah di rumah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami berkat Tuhan. Tuhan, berkati kami yang ingin sebentar lagi ingin beribadah Tuhan. Berkati juga kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang ingin mengajar kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak ulang kembali. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 7. Oke. Masih ingat nggak Yesaya itu ada di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Good. Pasti anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu pasti tahu Yesaya ada di perjanjian lama. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita buka Alkitab kita. Adik-adik cari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bergantian ya. Kakak yang ganjil, adik-adik yang genap. Nanti di ayat 7 kita baca bersama-sama. Oke. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 berfirman. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Ayat 7 kita bersama-sama adik-adik. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan mau sengsara dan menderita untuk menebus atau menanggung dosa manusia. Dan dengan tujuan utamanya adalah kita semua anak-anak Tuhan memperoleh keselamatan. Adik-adik punya nggak teman yang melakukan tindakan yang tidak baik kepada adik-adik? Pernah atau adik-adik pernah dilakukan tindakan kejahatan kepada adik-adik? Tuhan Yesus adalah teman yang sangat baik. Tuhan telah menanggung dosa kita semua, supaya adik-adik tidak lagi dihina, supaya adik-adik tidak lagi diperlakukan tidak baik, atau supaya adik-adik juga tidak melakukan pemberontakan. Nah, kayak contohnya nih, misalnya sekarang kan lagi masa pandemi ya. Nah, kalau masa pandemi adik-adik lagi sibuk apa sih? Selain sibuk sekolah online, mengisi waktu luang kan kita nggak boleh kemana-mana ya. Harus jaga jarak, jaga kesehatan, atau tidak boleh ke tempat yang ramai. Nah, paling kebanyakan kayak contoh ponakan kakak nih, menghabiskan waktunya ya main gadget. Nah, adik-adik pasti kan main games melalui handphone atau melalui laptop. Nah, kalau adik-adik lagi main games yang online, biasanya kan ada komunikasi ya antar sama pemain nih.
Ada nggak sih kata-kata yang adik-adik lontarkan yang tidak baik, atau kata-kata yang adik-adik lontarkan itu menghina sesama pemain, atau adik-adik kayak main per kelompok atau per grup, adik-adik misalnya tim biru terus melawan tim coklat. Nah, karena tiba-tiba tim adik-adik itu kalah, terus adik-adik nyalahin timnya adik-adik, atau mohon maaf melontarkan kata-kata hinaan. Ah, kamu nih nggak pinter, ah kamu nih nggak jago, jadi kalah kan tim kita. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak baik ya adik-adik, kata-kata sedikit menghina. Padahal sebenarnya kalau kita main games bersama teman-teman secara online, kita bisa berkomunikasi, seharusnya kata-kata hinaan itu tidak perlu keluar. Seharusnya malah saling senang, saling ya kita kalah, yuk kita main lagi yuk, kita atau strategi nih supaya kita bisa menang melawan tim coklat. Itu aturan, jangan menghina. Atau misalnya adik-adik yang perempuan membuat main apa sih kalau itu kecantikan sama-sama dandanin gitu. Jangan bilang, ah dandanan kamu jelek hasilnya, kayak aku dong bagus. Jangan kayak gitu ya. Seharusnya gini, ini kayak kurang ini deh, kurang warna, bajunya bagusan ini deh, bajunya bagusan ini deh gitu. Kan lebih bagus seperti itu kan, berkomunikasi tanpa menghina. Nah, lagi nih yang kedua, memperlakukan atau melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, kayak misalnya adik-adik lagi fokus main games sama teman-teman, games online nih, nggak bisa diganggu. Tiba-tiba bagi adik-adik yang punya adik, manggil, kakak, gantian dong mainnya, kakak, atau kakak, aku pinjam dong handphonenya atau laptopnya. Ah, dek, nanti kakak lagi fokus nih, lagi main, nanti sebentar lagi mau kalah nih gitu. Terus adiknya ngerengek, kakak. Nah, tanpa sengaja adik-adik saking fokusnya, adik-adik langsung, apa sih dek? Gitu. Marah, atau enggak adiknya kena sikut, jatuh, terus adiknya nangis. Itu tindakan yang tidak baik bukan? Ya bener, itu tindakan yang tidak baik. Seharusnya adik-adik walaupun memang lagi fokus main game secara online, tapi ketika ada yang memanggil itu seharusnya bisa berhenti dulu. Karena yang namanya games itu menurut kakak ya, games itu kan bisa diulang. Ya memang ya kakak kan gak naik level ya, tapi kan games kan bisa diulang, bisa kalau misalnya adik-adik memang naik level ya naik level gitu. Nggak perlu yang sampai menyakiti atau melakukan tindakan yang tidak baik kepada adik yang misalnya manggil atau mengganggu kalian. Bisa kan? Pasti bisa. Dimana-mana kalau main itu harus senang, harus berbagi, harus adil, bukan melakukan tindakan kejahatan kepada yang lainnya. Nah, selain tidak saling menghina, selain tidak melakukan tindakan kejahatan, adik-adik juga tidak boleh memberontak. Nah, kayak misal contohnya, tetap nih lagi fokus main games online, terus dipanggil sama mama atau sama papa. Misalnya, Abel, kalian dipanggil nih sekali, Abel, 2 kali dipanggil, Abel, aduh, mana nih, ganggu aku aja, kan lagi main, aduh keganggu deh. Gak boleh ya adik-adik ya. Kakak berharap sih ketika kalian dipanggil sama orang tua, walaupun adik-adik lagi fokus main games ya, adik-adik menjawab, iya mah, sebentar ya mah. Misalkan kalian jawab seperti itu, kita harus tetap sopan kepada orang tua, kita harus sopan kepada siapapun. Itu tandanya adik-adik adalah anak Tuhan. Itu tandanya adalah adik-adik menjaga keselamatan atau menjaga pembelaan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Sehingga adik-adik tidak merasakan penghinaan, sehingga adik-adik tidak merasakan perlakuan yang tidak baik, atau adik-adik tidak merasakan pemberontakan. Oh iya, satu lagi adik-adik ya, kakak bermohon banget
adik-adik dalam menggunakan gadget, baik itu handphone atau laptop, kalau adik-adik tidak mengerti, adik-adik harus ngomong kepada orang tua. Mama atau papa, ini ada seperti konten yang memang belum waktunya kalian lihat. Kalian bicara sama mama atau papa. Mah, papa, ini apa ya maksudnya? Tidak boleh kalian menyimpan sendiri. Kalau memang belum waktunya, kalian harus bijak dalam menggunakan aplikasi apapun. Baik itu adanya konten YouTube, ataupun itu Instagram, ataupun yang sekarang lagi banyak-banyak yang menggunakan TikTok. Nah, adik-adik harus bijak dalam menggunakan aplikasi apapun itu yang ada di handphone ataupun di laptop. Adik-adik harus mau menginformasikan kepada orang tua, mama, papa, ini kenapa begini, mengapa seperti ini ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan umur adik-adik, adik-adik harus menghapus atau melewatkan konten tersebut ya. Pokoknya anak-anak Tuhan itu harus bijak, harus bersikap baik kepada siapapun, baik kepada orang tua, atau kepada kakak, atau kepada adik, ataupun orang sekitar. Karena selain Tuhan yang adalah teman sejati kita yang membela kita juga memiliki orang tua yang sangat sayang dan sangat menyayangi adik-adik. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan kita melakukan kasih atau kita melakukan kasih sayang, maka orang-orang juga akan senang, orang-orang akan bersuka cita. Karena pemeliharaan Tuhan atau pembelaan Tuhan kepada adik-adik dengan Tuhan mau menerima sengsara, menderita, adik-adik dapat menerima keselamatan, atau adik-adik dapat pembelaan supaya adik-adik merasakan kasih dan sukacita. Itu adik-adik, saya pasti adik-adik anak Tuhan pasti bisa melakukan firman Tuhan pada ajaran hari ini. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu bisa melakukan segala tindakan yang baik kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar. Dan Tuhan yang baik, terima kasih juga untuk orang tua yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang telah menjaga kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat berlaku bijak dalam menggunakan penggunaan gadget di dalam kehidupan kami sehari-hari di masa pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami berharap Tuhan selalu memberkati dan membimbing anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu selalu melakukan tindakan kebaikan, selalu memancarkan kasih sayang, sehingga semua orang bersuka cita dan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, supaya kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Bye.